Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, Seksi 2021-2042-0132. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas dua konteks pembahasan. Yang pertama itu tentang sistem pengolahan transaksi atau TPS, yang kedua otomasi perkantoran atau OA. Masuk ke materi yang pertama tentang sistem pengolahan transaksi. Pengertian TPS adalah sistem pengolahan transaksi merupakan sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama dari TPS ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan sistem eksekutif. Lanjut di slide selanjutnya. Siklus pengolahan data. Salah satu fungsi dari CEI adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan ke dalam file dan database. Siklus pengolahan data adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Komponen sistem pengolahan transaksi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu input, yang kedua processing, yang ketiga storage, yang keempat output. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu input. Input sama artinya dengan memasukkan dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, order pembelian, dan kartu kerja jam karyawan yang merupakan bukti fisik dalam sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya adalah menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data, menstandarkan operasi, dan menunjukkan diri apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan yang harus diambil, menyediakan berkas permanen untuk menganalisis masa datang jika dokumen dipelihara. Yang kedua adalah processing atau pengolahan, mencakup penggunaan jurnal dan register untuk penyajian catatan input secara permanen dan kronologis. Yang pertama itu jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntan keuangan. Yang kedua, register digunakan untuk mencatat tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu storage atau penyimpanan. Buku besar dan file penyimpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. File kumpulan data yang terorganisir seperti transaction file, master file, reference of table file. Yang terakhir yaitu output atau pengeluaran. Terdapat berbagai variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari departemen atau accounting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan respon pertanyaan. Di slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis proses transaksi. Yang pertama itu prosesan tumpuk atau batch processing. Data ditumpuk dulu dalam rentang waktu tertentu, kemudian baru diproses. Misalnya dikumpulkan dari jam 8 sampai jam 12, kemudian diproses mulai dari jam 2 sampai jam 5.
Yang kedua, prosesan seketika, yaitu online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga itu real-time processing. Prosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengelolaan data dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengelolaan hasil data pemantauan aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir, pemrosesan hibrid atau inland. Perpaduan antara batch dan online, biasanya pengolahan transaksi di supermarket di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale dilakukan secara langsung atau online. Di slide selanjutnya, kita akan membahas karakteristik sistem pengolahan transaksi. Ada beberapa macam karakteristik pengelolaan transaksi. Yang pertama itu, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan database tentu sangat besar. Yang ketiga, kecakapan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu yang singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umum untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, atau bulanan. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, memasukkan dan mengeluarkan terstruktur data di format menurut suatu standar. Yang kedelapan, komputasi tidak terlalu rumit. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu otomasi perkantoran atau OA. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabung teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Kategori pemakai otomatisasi perkantoran yaitu ada 4. Yang pertama itu manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, yang keempat pegawai administratif. Konsep otomatisasi kantor. Ada beberapa konsep otomatisasi kantor antara lain, yang pertama proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa terencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor mempermudah penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor. Yang pertama itu word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Yang kedua, electronic mail. Penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakaian untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga, voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya bahwa hanya mengirimkan pesan dengan mengucap pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Yang keempat, electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Dan yang terakhir,
Audio conferencing. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Tujuan dari otomatisasi kantor ini sendiri antara lain, yang pertama menggabungkan dan menetapkan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Cukup sekian materi presentasi saya dalam video kali ini. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.